Perhatikan garis-garis ini dengan seksama. Apa pendapatmu soal ini? Barisannya tampak miring ke arah berbeda. Jujur, aku agak pusing cuma dengan melihatnya. Tapi kenyataannya, garis-garis itu sejajar. Pola pada garis menciptakan ilusi optik yang mengagumkan ini. Dan kalau gak percaya, pause sejenak videonya, lalu lihat sendiri. Sekarang, bagaimana dengan lingkaran-lingkaran ini? Keduanya tampak berputar, bergerak ke berbagai arah. Padahal, aslinya cincin ini tidak pernah berubah posisi. Gambarnya tidak bergerak. Satu-satunya yang berubah adalah warna kelopaknya. Yang kamu lihat sekarang adalah semacam ilusi warna. Lingkaran di bagian atas tampak lebih gelap daripada di bagian bawah, bukan? Aslinya lingkaran-lingkaran ini memiliki warna merah yang sama. Ilusi ini membuktikan bahwa warna latar bisa memengaruhi cara otak kita menangkap warna objek. Ilusi optik cakram yang berputar ini bukanlah GIF, meski kelihatannya begitu. Ini gambar tidak bergerak, meskipun tampak berputar-putar tepat di depan mata. Ilusi optik ini berhasil karena cara mata memproses gambar. Mata memindainya berulang kali, terus-menerus mencoba fokus dan menyesuaikan diri. Nah, aku akan memberi tahu satu trik yang bisa kamu coba. Fokuskan secara intens pada satu lingkaran. Voila, semua gerakan berhenti. Ini gambar lain untuk kamu kagumi. Meskipun kita sudah tahu cara kerja prinsip ini, mata kita tetap saja tertipu, mengira bahwa kotak di sebelah kiri jauh lebih terang daripada yang di kanan. Padahal, aslinya warnanya persis sama. Kamu bisa memeriksanya. Ingat, latar belakang sangat berpengaruh. Inilah yang disebut ilusi dinding kafe. Barisan dalam gambar ini tampak miring ke atas atau ke bawah, bukan? Tapi garis-garis horizontal itu aslinya sejajar. Kalau perlu bukti, pause sejenak video dan tutupi bagian atas dan bawah satu baris kotak dengan selembar kertas. Pasti tidak ada yang miring. Perhatikan pergerakan garis-garis pendek biru dan kuning ini. Keduanya tampak bergerak secara bergantian, persis seperti langkah kaki-kaki kecil. Efek ini akan semakin jelas jika kamu tidak melihat garis pendek secara langsung, tapi menatap ruang di antara keduanya. Ya, ini hanya ilusi optik lain. Aslinya, pergerakan garis-garis pendek berwarna ini selalu bersamaan. Lihat ini. Apa ini video pendek? Memang terlihat begitu, tapi setelah berkonsentrasi, kamu akan menyadari pemain snowboard tidak benar-benar bergerak maju. Ilusi ini melibatkan 4 bingkai. 2 yang pertama adalah frame yang berurutan dari video, dan 2 frame berikutnya mengulangi frame pertama, tapi dalam bentuk negatif. Alasan ilusi ini berhasil adalah pembalikan kontras dan arah gerakan yang simultan, yang membuat kita melihat pemain snowboard bergerak tanpa henti. Pola ini diam, namun tampak melar, dengan bagian tengahnya yang semakin membesar di depan mata. Efeknya akan lebih kuat jika kamu tidak melihat langsung pada gambarnya. Hal yang paling membingungkan di sini adalah tidak semua orang bisa melihat ilusi ini, dan belum ada ahli yang memahami kenapa hal ini bisa terjadi. Berikut ada baris berputar yang terdiri dari tada plus biru dan 3 titik kuning. Cobalah untuk fokus pada bagian tengah, pada titik merah hijau yang berkedip-kedip. Sungguh ajaib, titik-titik kuning menghilang sesekali. Titiknya hilang satu persatu, 2 atau ketiganya sekaligus, bukan? Tidak juga, itu hanya ilusi. Kenyataannya, ketiga bintik kuning itu selalu ada, percayalah. Lihatlah benda yang berputar ini. Tampaknya ini objek 3 dimensi, seperti gasing. Tapi kenyataannya, ini hanyalah ilusi optik yang diciptakan oleh rotasi figur tertentu. Kamu mungkin tidak melihat kesan 3 dimensi ini sejak awal. Jika demikian, cobalah membayangkan sebuah kawah yang berputar, mungkin bisa membantu. Dalam gambar ini, kita melihat rel kereta api dan 2 garis kuning. Garis yang ada di atas jelas lebih panjang daripada garis di bawah. Tapi setelah mencermati lebih dekat, kamu akan menyadari kedua garis tersebut memiliki panjang yang sama persis. Ilusi ini didasarkan pada persepsi kita.
kita cenderung melihat gambar ini dengan perspektif linier. Dan hal ini membuat garis kuning di atas terlihat lebih panjang daripada garis di bawah. Saat mencermati ilusi optik ini, pola latar belakang seakan-akan berputar di sekeliling lingkaran. Aslinya, baik latar belakang maupun lingkaran diam tak bergerak, tapi efeknya agak menghipnotis. Ilusi berikutnya ini cukup keren, meskipun tidak semua orang melihatnya pada pandangan pertama. Ikuti titik merah dengan tatapanmu. Ingat, memutar kepala mungkin akan membantumu di sini. Kamu akan melihat beberapa kotak di latar belakang mulai bergeser. Tentu saja aslinya semuanya tetap diam. Efeknya mungkin hanya sekilas bagimu, terkadang jelas, terkadang hilang. Bagaimanapun, semua gerakan di sini selain dari titik merah yang bergerak hanyalah ilusi. Lihatlah gambar ini. Kamu yakin lingkaran-lingkaran itu tidak bergerak? Ini tampak bergejolak dalam gerakan seperti gelombang. Hal ini terjadi karena ada jeda dalam cara kita memproses informasi visual. Apabila mata bergerak dari satu bagian gambar ke bagian lainnya, otakmu akan mengira ada gerakan. Oh, sepertinya kecerdasan kita sedang diuji. Jujur saja, ilusi optik berikut ini membuatku pusing dan sedikit bingung. Lihatlah, warnanya tampak berputar-putar, bukan? Tapi ini adalah gambar diam, dan efeknya diciptakan oleh kombinasi pola dan warna. Untuk membaca pesan rahasia yang tersembunyi dalam gambar ini, cobalah untuk sedikit memudarkan fokusmu. Kamu mungkin harus sedikit juling atau menyipitkan mata. Aha, pesan rahasia itu adalah hide and seek. Tapi kalau dicermati lebih dekat, kata-kata itu akan hilang sama sekali dari pandangan. Perhatikan gambar yang berputar ini. Roda yang ditentukan oleh sektor gelap terang, berputar searah jarum jam, dan jeruji berputar berlawanan arah jarum jam, bukan? Sekarang konsentrasikan pada gambar dengan tatapan yang paling terang. Jerujinya diam di tempat. Gambar ini juga cukup membingungkan. Apakah titik terkecil dari ilusi hitam putih ini menonjol keluar atau mengarah ke dalam? Garis-garis yang kontras tidak memungkinkan kita untuk mengetahuinya. Jadi, jawabannya bisa apa saja. Satu ilusi optik lagi untuk mempertanyakan persepsimu tentang ruang. Bisa menebak jendela mana yang lebih besar? Pada pandangan pertama, jendela di kanan tampak jauh lebih besar daripada jendela satunya. Tapi aslinya, keduanya tidak hanya berukuran sama persis, tapi bagian atas dan bawahnya juga sejajar satu sama lain. Menakjubkan. Segera setelah melihat gambar berikutnya, keempat berlian langsung menonjol. Yang menarik, tidak ada satu garis pun yang menciptakan bentuk-bentuk itu. Hanya kontras antara hitam dan putih yang membuat otakmu berasumsi garis-garis itu ada. Sebagian ilusi optik paling sulit pasti akan membuatmu pusing. Contohnya foto ini. Di sebelah kiri, kotak merah tampak melengkung dan bengkok. Tapi di kanan, di mana susunan garis hitam dan putih yang aneh ini memudar hingga nyaris tak terlihat. Kita melihat kotak merah tampak lurus dan berbentuk persegi seperti yang seharusnya. Yang satu ini mungkin ilusi paling keren dari semuanya. Lihatlah menara-menara ini. Apakah salah satunya lebih miring? Pastinya dong, yang di kanan lebih miring. Memang terlihat seperti itu, tapi sebenarnya tidak. Kedua foto ini identik. Penempatan posisi yang bersebelahan membuat foto kanan terlihat lebih miring. Sekarang, lihatlah gambar ini. Percayakah kamu bahwa garis yang membentuk kotak-kotak ini benar-benar lurus? Ya, benar sekali. Semuanya bahkan yang ada di tengah. Penempatan miniatur kotak di dalam kotak membuat garis-garisnya terlihat melengkung. Hey, bagaimana kalau kita buat gambaran psikologismu memakai ilusi optik? Tertarik? Aturannya sederhana. Cukup ingat hal pertama yang kamu lihat dalam gambar. Jika kamu melihat katak dalam gambar ini, artinya kamu teman yang sangat berharga. Kamu punya keterampilan komunikasi yang sangat baik, serta sangat percaya diri dan bisa diandalkan. Tapi, jika yang pertama kamu lihat di sini adalah kepala kuda, itu mungkin berarti kamu kritis terhadap segala hal dan pendapat orang lain tidak dapat mengusikmu. Ilusi berikutnya, buat kamu yang melihat buaya, artinya kamu menyukai kehidupan yang tenang dan tidak suka membuka diri untuk sesuatu yang baru. Namun, jika kamu melihat kapal,
berarti kamu lebih kreatif daripada orang lain dan memperhatikan detail kecil. Kamu yang melihat wanita muda di sini memiliki pemikiran analitis dan lebih banyak menggunakan otak kiri. Jika kamu melihat pria tua, kemungkinan kamu orang yang sangat lembut dan sensitif, yang bisa sangat berempati dengan orang lain. Kamu lebih kreatif dan menggunakan otak kananmu. Pilar putih dalam gambar ini berarti kamu menyukai kenyamanan dan keamanan. Tapi, kamu harus meninggalkan zona nyaman untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan meraih pencapaian baru. Tetapi, jika hal pertama yang kamu lihat adalah siluet dua pria, maka kamu adalah jenis orang yang tidak suka duduk diam dan selalu siap untuk terus beraktivitas. Apakah ini bunga atau wajah seorang wanita? Jika bagimu itu bunga, berarti kamu menghargai dunia yang kamu tinggali dan mencintai alam. Dan jika yang pertama menarik perhatianmu adalah wajah wanita, berarti kamu memiliki kemampuan hebat untuk memperhatikan detail di sekitarmu yang akan membantumu membuat keputusan tepat. Jika kamu melihat ledakan warna oranye, berarti kamu memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Tapi jika yang pertama kamu lihat dalam gambar ini adalah jari-jari hitam, berarti kamu orang yang sangat penyayang, murah hati, dan baik. Hei, apa kamu melihat dua wajah di sini? Berarti kamu ekstrovert. Kamu senang bersosialisasi dan selalu memikirkan orang lain. Namun, kamu juga mudah dipengaruhi. Jadi, cobalah untuk selalu berada di sekeliling orang-orang baik. Tetapi, jika kamu melihat tempat lilin di sini, berarti kamu adalah kebalikannya. Kamu lebih memikirkan dirimu daripada orang lain. Dan kamu lebih suka diam di rumah daripada mengadakan pesta yang berisik bersama banyak orang. Yang satu ini menakutkan. Jika kamu melihat tengkorak di sini, itu artinya sulit bagimu untuk membuat keputusan dan melangkah maju. Tetapi, kamu perlu menemukan keberanian dan mengatasi permasalahan. Ini satu-satunya cara bagimu untuk menjadi lebih kuat. Dan jika kamu melihat wanita, kamu mungkin merasa tertekan, baik secara emosional maupun fisik. Mungkin kamu baru saja mengakhiri masa sulit dalam hidupmu. Bagaimanapun, tetaplah berada di sisi terang ya. Jika kamu melihat pepohonan di sini, kamu pasti orang ambisius yang suka membuat segala sesuatunya sempurna. Jika kamu langsung melihat akar, itu berarti kamu adalah orang progresif yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Jika seluruh gambar tampak seperti bibir gelap bagimu, berarti kamu adalah orang yang tidak suka mendalami sesuatu dan belajar terlalu banyak. Hei, apa itu bibir coklat? Nah, apa yang ada di sini? Apakah sungai dan tebing? Berarti kamu adalah orang yang optimis dan mudah beradaptasi dengan perubahan dalam hidup. Tapi, jika yang pertama kamu lihat adalah kucing putih, berarti kamu menyukai stabilitas dan memiliki keseimbangan emosional dan mental. Dan kamu juga pecinta kucing, tentunya. Jika kamu melihat wajah di sini, berarti kamu adalah orang yang sangat kreatif. Kamu melihat peluang baru di setiap detail dunia dan sangat ingin tahu. Wow, apakah ini ledakan? Berarti kamu mudah takut. Kamu seringkali merasa takut akan sesuatu yang baru dan tidak diketahui. Kamu bahkan mungkin berkonflik dengan diri sendiri. Tetapi jika kamu melihat ciuman penuh gairah di asap, berarti kamu menganggap hubungan dan keluarga adalah yang terpenting dalam hidup. Ini adalah prioritas terbesar bagimu. Oh, beruang lucu. Jika kamu juga melihatnya terlebih dahulu, berarti kamu dapat dengan mudah memecahkan masalah. Kamu melihat gambar dari jauh, memperhatikan semua detailnya, dan dapat menemukan solusi terbaik. Namun, kalau menurutmu gambar ini adalah lanskap gunung, berarti kamu adalah orang yang lebih intuitif. Kamu dipandu oleh indera keenammu saat mengambil keputusan. Apa kamu seorang realis? Jika kamu melihat kucing biru besar di sini, berarti iya. Kamu tidak memiliki banyak fantasi dan melihat dunia ini apa adanya. Ini membantumu menyusun rencana menaklukkan dunia. Jika tikus kecil tertangkap matamu terlebih dahulu, kamu dapat melihat hal positif bahkan dalam situasi terburuk. Bagimu, gelasnya selalu setengah penuh. Ilusi berikutnya, jika kamu melihat seorang gadis di jendela, berhati-hatilah. Ini mungkin menunjukkan kamu menduga sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Dan kamu mungkin juga orang yang impulsif. Jika kamu melihat tengkorak di sini, berarti kamu pesimis.
Temanmu mungkin menyebutmu sinis, tetapi kamu menganggap dirimu seorang realis. Kreativitas versus analitik. Apa yang kamu lihat? Jika pemain saksofon merah yang pertama kamu lihat, maka kamu adalah orang yang suka menyusun dan menganalisis informasi. Kamu pasti pandai matematika dan bahasa asing. Jika kamu melihat potret seorang wanita di sini, maka kamu adalah orang yang emosional dan kreatif. Apa itu burung? Kalau begitu, kamu adalah pemimpi, meskipun sedikit tidak fokus. Namun, kamu berusaha keras untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik dan menciptakan cara untuk melakukannya. Dan jika ada wajah singa besar di sini, berarti kamu adalah orang yang sangat pemberani, yang siap menghadapi rasa tidak percaya diri dan keluar sebagai pemenang dalam pergelutan apapun. Dan di sini ada buaya. Kalau begitu, kamu berarti senang memegang kendali dan mengatur hidupmu. Perintah dari orang lain membuatmu menderita karena kamu punya naluri sebagai pemimpin. Jika kamu melihat burung di tengah, kamu siap membantu orang lain. Kamu dapat diandalkan dan ramah. Baiklah, jika hal pertama yang kamu lihat adalah mobil, berarti kamu orang yang menyukai kebebasannya. Kamu suka melakukan perjalanan yang tidak terduga, bertemu orang baru, dan melihat tempat baru. Jika kamu melihat seseorang memakai teropong, berarti kamu tipe pemikiran analitis, dan kamu suka melihat segala sesuatu dari jauh, dan seringkali melewatkan detail-detail kecil. Meskipun kamu dapat menyerap banyak informasi visual, kamu juga harus fokus pada hal-hal yang lebih kecil. Jika kamu melihat huruf A, selamat, kamu memiliki penglihatan yang sangat tajam, sama seperti elang. Jadi, kamu bisa berburu salmon. Kamu juga punya intuisi yang berkembang dengan baik. Oh, yang ini lebih sulit. Jika kamu perempuan dan melihat wajah pria di sini, berarti kamu sedang mencari pasangan, atau pasanganmu saat ini menjadi prioritas dalam hidupmu. Kamu juga merasakan ikatan emosional yang kuat dengannya. Tapi, jika kamu melihat wajah seorang wanita, berarti kamu merasa nyaman dan mandiri. Pria yang melihat wajah pria berarti sedang mengkhawatirkan hubungannya dengan pria lain, baik rekan kerja, teman, atau bahkan rekan di gym. Dan jika kamu melihat wajah perempuan, berarti kamu sedang mencari cinta. Tapi santai saja, atau kamu bisa terlalu memaksakan. Ini adalah tes untuk Super Sherlock. Tentu saja, itu 2 tupai bukan? Nah, itu artinya kamu cukup malas dan tidak terlalu banyak membahas detail. Sekarang, miringkan kepalamu sedikit ke kiri. Kini, kamu bisa melihat wajah wanita. Jika itu yang kamu lihat sejak awal, berarti kamu adalah orang yang sangat penuh perhatian, yang mudah akrab dengan orang lain. Dan sekarang, kami akan menentukan usia psikologismu. Jika yang pertama kamu lihat adalah wajah orang tua, berarti kamu sudah menjalani hidup yang panjang dan penuh warna. Kamu pasti memiliki banyak memori. Tetapi, jika kamu melihat pasangan muda duduk bersebelahan, berarti kamu masih muda dan segala kesenangan tengah menantimu. Sekarang, bersiaplah untuk memberikan jawaban cepat. Ingat, apa yang kamu lihat pertama kali. Mulai! Jika kamu melihat wajah yang tersenyum, berarti kamu optimis. Jika melihat buku terbuka, berarti kamu pintar dan intuisimu berkembang dengan baik. Jika yang kamu lihat mawar, berarti kamu tenang dan baik hati. Salib miring berarti kamu setia. Balon berarti keceriaan dan imajinasi yang baik. Kamu ceria dan memiliki imajinasi yang bagus. Jika hal pertama yang kamu lihat adalah hati, berarti kamu berjiwa lembut dan penuh kasih sayang. Wajah singa berarti kamu pemberani. Dan jika sejak awal kamu melihat dasi, artinya kamu memiliki tekad yang kuat dan rajin. Oh, dan jika kamu melihat contong es krim, berarti sekarang waktunya memeriksakan matamu. Karena bentuk itu tidak ada di gambar. Kamu bisa jawab tiap ilusi optik ini dalam 10 detik. Oke, baca baik-baik angka yang tersembunyi ya. Levelnya akan terus naik dari yang paling gampang ke yang paling sulit. Sebagai pemanasan, kita mulai dari soal yang paling gampang deh. Bener gampang kan? 784. Lanjut. Tadi kamu nebaknya 5, 3, 4, 6 kan? Mau yang lebih sulit?
Oke, coba tebak angkanya. Jawabannya 725. Mau lagi? Sip, 786. Katanya sih cuma 5% orang yang bisa nebak 3 angka berikutnya. Mau nyoba? Kalau jawabanmu 6012 berarti betul. Satu soal sulit lagi nih. Jawabannya 182. Wah, penglihatanmu pasti super tajam kalau bisa nebak angkanya. Nggak semudah itu, Rosalinda. Coba dulu aja. Jawabannya 3708. Memangnya sehebat apa sih penglihatanmu dalam mendeteksi ilusi hitam putih ini? Kali ini tertulis urutan angka 476, bener kan? Kalau tadi masih terlalu gampang, coba yang ini. Kamu nebak angka berapa? Yang benar 86347. Mantul! Lanjut dengan menguji penglihatanmu saat baca kata-kata tersembunyi. Waktumu masih sama kok, 10 detik untuk menjawab tiap soalnya. Kamu pasti bisa menemukan kata never. Apa kamu bisa membaca kalimatnya? I can't sleep, gak bisa tidur, begadang terus ya. Kalau ini sih nama bulan. Kamu perlu berpikir kreatif nih biar bisa nebak katanya. Kalau perlu tambahan waktu, boleh di-pause dulu kok videonya. Bagi polanya jadi 2. Biar kamu bisa melihat kata July, bulan Juli. Kalau ini gimana? Oh, ternyata ada kata run, berlari. Satu lagi deh. Kamu nemu kata gold kan? Emas. Kalau yang ini agak sulit sih. Kamu perlu mikir keras biar bisa nemu kata brain, otak. Makin susah aja. Tambah satu lagi nggak apa-apa lah ya. Kalau kamu bisa nemu kata music di antara pola ini, kamu pasti jenius. Nah, kamu bisa nggak buat mecahin pesan rahasia yang tertulis? Waktumu cuma 10 detik. Kalau orang lain sih bisa aja bilang ini cuma tulisan acak, kamu sih bisa baca. Pesannya tertulis, kamu pasti bisa. Apa yang kamu lihat di tulisan ini? Kekuatan imajinasi bisa membebaskanmu. Bener banget. Kalau ini apa?
Semoga kamu bisa nangkep pesannya ya. Hidup adalah pembelajaran tanpa henti. Setelah nguras otak, kamu perlu hadiah deh. Cuma ada satu cupcake di antara es krim contong ini. Kamu bisa nemu. Ah, itu. Coba cari tomatnya. Aku kok lihatnya cuma ada apel. Semoga kamu bisa nemu tomatnya deh. Ketemu. Ada kupu-kupu yang ngumpet di sela-sela bunga. Di mana ya? Wah, ternyata ngumpet di situ. Apa kamu bisa lihat satu nanas di gambar ini? Mantul. Di antara dedaunan warna-warni ini ada jamur. Apa kamu bisa nemu? Bagus. Beralih ke jenis tantangan lain yuk. Ada apa sih di sela-sela dedaunan ini? Oh, itu si bunglon. Teknik kamuflasenya emang level dewa. Pasti ada marmot tanah deh yang lagi ngumpet di bebatuan. Cari dalam 10 detik ya. Wow, susah terdeteksi. Kalau cuma satu koyote sih nggak apa-apa, tapi kalau mainnya keroyokan, ngeri juga ya. Semoga aja nggak ada koyote deh. Udah, jangan lama-lama di situ. Ada koyotenya tuh. Lihat ke bawah, bisa aja kan ada ular lewat. Wah, ketemu. Oke, harus selalu hati-hati. Gambarnya kelihatan biasa-biasa aja ya? Enggak dong kalau penglihatanmu tajam. Gazel imut. Tadi kamu juga lihat kan? Ilusi berikutnya dibuat pada tahun 1860. Fungsinya untuk menunjukkan cara otak dalam memproses bentuk dan kedalaman. Menurutmu, garis hitam ini menembus garis biru apa enggak? Kalau jawabnya iya, kamu keliru. Garis hitamnya tersambung dengan garis merah. Coba lihat ilusinya deh. Gambar apa yang kamu lihat dulu? Kepribadianmu bisa terungkap. Kalau kamu melihat gunung, berarti kamu punya sifat rendah hati. Kamu juga gigih, bisa diandalkan, dan suka membuat rencana. Kamu sangat senang menghadapi tantangan. Selain itu, kamu menghargai stabilitas dan kurang suka mengambil risiko. Kalau kamu melihat serigala terbalik dulu, berarti kamu punya jiwa pemimpin. Kamu bisa mengendalikan emosi bahkan saat stres. Makanya orang lain sangat mengagumi dan menghormatimu. Tapi ingat ya, nggak masalah kok kalau sesekali kamu minta bantuan orang lain. Gimana dengan gambar yang ini? Kalau kamu pertama kali melihat gambar bibir, artinya kamu realistis dan berpikir logika.
Kamu nggak akan mencari makna yang tersembunyi dari pengalaman hidupmu atau ucapan orang lain terhadapmu. Karakter ini bisa bikin kamu berhubungan baik dengan mereka. Kalau kamu melihat pohon terlebih dahulu, berarti kamu ambisius dan sangat perfeksionis. Kamu nggak akan puas dengan kata lumayan, dan selalu ingin jadi nomor satu. Kamu juga ingin membuat dirimu dan orang lain bahagia. Kalau gambar pertama yang kamu lihat adalah akar, tandanya kamu sangat progresif. Kamu senang mencoba berbagai gaya dan teknologi baru. Karena nggak pernah puas, kamu akan terus berusaha bikin hidupmu lebih baik dan menyenangkan. Oke, lanjut lagi ya. Kalau kelihatan mirip burung beo, berarti kamu suka menghidupkan suasana. Kamu senang menjadi pusat perhatian, memakai pakaian dan aksesoris mencolok, ngomong keras dan tertawa lepas. Banyak temanmu yang suka dengan sifatmu. Kalau kamu melihat wanita dalam gaun panjang dan cantik, kamu pasti tipe orang misterius yang berjiwa seni. Kamu lebih suka mengamati orang lain dan mencari inspirasi. Kamu mengamati detail kecil dan mengingatnya, lalu melukiskannya dalam karya. Waktumu 10 detik untuk menjawab teka-teki ini. Kalau terlihat gambar gajah dan jerapah, kamu bisa diandalkan dan pekerja keras. Kamu bertanggung jawab atas dirimu dan pekerjaanmu. Kamu juga nggak mau mengecewakan orang lain. Mereka menghargaimu dan berbagi rahasia denganmu. Kalau kamu melihat kelinci di antara pohon, kamu sulit ditebak. Kamu selalu berpikir sebelum bicara atau bertindak. Kamu juga punya strategi untuk menghadapi segala situasi. Kamu juga berusaha keras untuk memuaskan orang lain. Ilusi baru, tugas yang sama. Kalau kamu melihat dua kuda yang menyeberang air terjun, berarti kamu petualang. Saat seseorang menawarimu untuk mencoba hal baru, kamu selalu mau. Kamu akan mencobanya, meski akhirnya kecewa daripada menyesalinya. Kalau kamu melihat wajah lebih dulu, kamu selalu melihat gambaran besar dan bisa menemukan keputusan tepat dengan cepat. Kamu tahu maumu dan cara mendapatkannya. Kamu tak pernah mempertimbangkan kembali pilihanmu. Hal seperti ini akan membawa jauh karirmu. Lanjut, pemandangan yang bagus, tapi apa ada yang tersembunyi? Jika kamu hanya melihat laut dan bebatuan, kamu orang yang tenang. Terkadang suasana hatimu buruk, tapi kamu selalu melihat sisi terang kehidupan dan melanjutkan hidup. Jika kamu juga melihat hewan yang digambar di bebatuan, kamu punya pandangan yang detail. Kamu selalu mendengarkan kedua pihak dalam konflik sebelum memihak. Kamu suka mencari tahu dan mengambil kesimpulan logis. Baiklah, coba yang ini. Kalau kamu yakin itu potret gadis muda, kamu ekstrovert dan tak bisa bertahan sendirian. Kamu aktif di media sosial dan suka pergi ke acara sosial tempat kamu bisa bertemu teman-teman baru. Jika kamu melihat kuda dan burung, kamu introvert. Kamu suka sendirian di luar. Kamu punya teman-teman yang hebat, tapi kamu menghargai ruang pribadimu. Orang yang melihat wajah dan kuda sekaligus, kamu yang terbaik dalam keduanya. Kamu merasa nyaman di pesta dengan ratusan orang baru dan nyaman sendirian membaca buku. Bagaimana dengan ilusi yang ini? Orang yang melihat wajah perempuan, kamu realistis dan cukup puas dengan hidup. Kamu tidak berharap terlalu banyak dari orang lain dan siap mempertahankan pendapatmu jika perlu. Jika kamu melihat pemain saksofon, kamu seringkali memilih dunia khayalanmu daripada dunia nyata. Dalam mimpimu, hobi favoritmu berubah menjadi karir. Coba lakukan itu dalam kehidupan nyata. Apa pendapatmu untuk yang satu ini?
Jika itu jelas pria tua bagimu, kamu selalu lebih bijak dan logis daripada orang seusiamu. Itu sebabnya orang-orang sering meminta saranmu dan kamu senang membantu mereka. Jika kamu melihat gadis muda dan pria tua dalam pelengkung, kamu selalu punya jiwa anak-anak. Keluargamu sangat berarti bagimu dan kamu selalu meminta saran dan perlindungan mereka. Main tebak ilusi yuk. Waktumu cuma 5 detik untuk menebak tiap ilusinya. Jangan sampai terkecoh, oke? Dari kedua garis kuning ini, mana yang lebih panjang? Udah kelihatan jelas lah ya. Yah, ternyata salah. Kedua garisnya sama panjang kok. Efek seperti ini dinamakan sebagai ilusi Ponzo. Otak kita akan melihat suatu objek berdasarkan pada latar belakangnya. Makanya, kamu langsung menyimpulkan kalau garis kuning yang di atas lebih jauh dan pasti lebih panjang daripada garis kuning yang di bawah. Kalau yang ini gimana? Menurutmu, semua garisnya paralel apa enggak? Bener banget, semua garisnya saling paralel. Otakmu lagi-lagi melihat garis itu berdasarkan area di sekitarnya. Semua garis potong pendeknya bikin kamu langsung yakin kalau garis panjangnya nggak sejajar. Gimana dengan kedua garis ini? Lurus apa melengkung? Ini sih ilusi Hering. Garis yang kelihatannya melengkung ternyata lurus dan sejajar. Latar belakangnya aja yang bikin kamu terkecoh. Ada berapa warna yang bisa kamu lihat? Ada merah, ungu, dan hijau ya. Salah besar. Kalau gambarnya diperbesar begini, semua warnanya akan kelihatan sama kok. Garis horizontalnya aja yang bikin kamu langsung yakin kalau bolanya warna-warni. Coba deh garisnya dihilangin dulu, biar warnanya kelihatan krem. Di kamar Ames, semua hal bisa saja terjadi. Menurutmu, anak mana nih yang tubuhnya lebih besar? Kamar Ames terlihat seperti struktur segi empat biasa ya. Padahal dinding, plafon, dan lantainya miring. Pojok kanan kamar ini terlihat lebih dekat daripada pojok kirinya. Karena otakmu sudah terbiasa dengan kamar segi empat, matamu langsung mengoreksi gambarnya. Makanya, kamu langsung menganggap kalau kamarnya kelihatan normal dan kedua anak ini yang bertubuh aneh. Menurutmu, trisula ini bercabang berapa? Kamu debak 3 ya? Bukan! Celah kosong ini merupakan cabang tengahnya. Coba deh amati baik-baik bagian atasnya. Cuma ada 2 lubang. Hewan apa yang ada di balik grid ini? Kamu perlu tahu triknya dulu. Dekatkan kepalamu ke layar, lalu jauhkan. Kalau belum kelihatan, perkecil gambarnya. Ada gambar kucing kan? Fokuskan matamu ke satu titik di gambar ini selama 15 detik. Udah, fokus aja dan lihat gambarnya. Apa gambarnya hilang? Hal ini bisa terjadi karena neuron otakmu telah menyaring informasi dengan memilah objek yang penting dan kurang penting. Saat kamu fokus pada satu titik, otakmu nggak menerima informasi baru. Lalu penglihatan periferalmu mengambil data baru dari latar belakang putih dan menyesuaikan grafisnya. Kita lanjut ke ilusi ini. Lingkarannya gerak-gerak apa cuma diam? Ini kan bukan gambar animasi, tapi cuma ilusi gerakan yang bikin kamu melihatnya sebagai gambar bergerak. Kalau kamu terus melihatnya tanpa berkedip, gambarnya akan diam kok. Ada berapa titik hitam di gambar ini? 3, 4, 6, totalnya ada 12. Tapi kamu nggak akan bisa melihatnya sekaligus karena penglihatan periferalmu telah mengecohmu. Apa yang kamu lihat di gambar ini?
Kalau menurutmu ada garis dan lingkaran biru di bagian tengah, berarti kamu keliru. Semua latar belakangnya berwarna putih. Efek lingkaran biru ini berasal dari otak yang memberi warna pada ruang negatif. Kalau ini gimana? Warna apa yang terlihat? Mirip ilusi barusan, semuanya cuma kosong dan putih. Kamu terkecoh dengan ilusi cat air ya? Jadi otakmu langsung menganggap bentuk bergaris terang ini berwarna dan warna gelap ini sebagai batasnya. Gambar ini 3D bukan sih? Bukanlah, corak putih di bagian tengah menghasilkan efek tonjolan. Kalau diamati lebih dekat, coraknya akan menyebarkan cahayanya. Yang ini simpel aja kok, ikuti bentuk spiralnya sampai ujung. Ha, ketipu. Bentuknya kan bukan spiral, tapi cuma terdiri dari lingkaran konsentris. Matamu melihatnya nggak bercelah karena bingung dengan latar belakang yang rumit. Coba tebak, segi 4 mana yang lebih gelap? Semua warnanya sama aja kok. Garis horizontalnya aja yang bikin kamu percaya kalau segi 4A lebih gelap. Mana nih bayangan yang paling sesuai dengan gambar ini? Pasti yang ini. Cuma ada satu gembok yang nggak kekunci. Coba deh kamu cari dalam 5 detik. Sip. Ada yang hilang dari gambar ini. Pilih potongan yang paling sesuai. Mantap. Ada tikus kecil yang ngumpet di sela-sela jamur ini. Apa kamu bisa nemu? Oh, ngumpet di sini. Di antara semua ubur-ubur ini, ada satu yang nggak bisa berenang. Yang mana? Balon udaranya mirip banget sama ubur-ubur. Berisik-berisik apa tuh? Oh, kicau burung ternyata. Di antara semua burung ini, ada yang nggak bisa berkicau. Kalau ini sih siput. Kopi dulu yuk, bantuin nyari kopinya dong. Yah, ternyata di sini. Semua penguinnya kelihatan sama ya, padahal ada satu yang paling beda. Memangnya yang mana? Matanya kelihatan beda kan? Oke, saatnya naik level. Emoji mana nih yang kelihatan paling beda? Wah, matamu jeli juga. Kenapa nggak jadi detektif aja? Salah satu daunnya kelihatan paling unik. Waktumu 5 detik untuk mencari tahu. Ketemu. Semua bulannya memancarkan cahaya terang, kecuali satu sih. Yang ini. Oke, kita safari bentar deh. Kedua zebra ini punya 5 perbedaan. Coba deh cari tahu semua bedanya. Aku cuma nemu 3 nih. Oh, udah kelihatan semua. Gimana dengan gambar singa ini? Lagi-lagi ada 5 perbedaan yang nggak mencolok. Apa kamu bisa nemu semuanya? Kalau antelop ini gimana? Wah, ternyata hidungnya merah. Pemandangannya bikin adem. Kedua gambar ini punya 5 perbedaan. Apa kamu bisa melihatnya? Mantul.
Dua foto ini menggambarkan kehidupan kota yang hiruk-pikuk. Pertanyaannya masih sama kayak yang tadi. Kok aku cuma nemu 3 ya? Nih, buat kamu yang pengen piknik ke air terjun, gambar kedua kelihatan aneh deh. Ketemu, kamu bisa nemu juga kan? Semuanya kelihatan coklat. Apa kamu bisa nemu 5 perbedaannya? Benar banget. Saatnya ke pantai. Memangnya kamu bisa tetap santuy kalau belum nemu semua bedanya? Wah, keren. Bener semua. Oke, kita lanjut. Gambar yang kamu lihat paling dulu bisa mengungkap kepribadianmu. Yuk langsung aja. Kalau kamu melihat cewek yang lagi baca buku, berarti kamu orang yang praktis dan sangat fokus pada tujuan. Kamu pekerja keras, suka membuat perencanaan matang dan pandai mengendalikan emosi. Kalau kamu melihat wajah Salvador Dali dulu, berarti kamu berjiwa seniman. Meski karir profesionalmu nggak berkaitan dengan kreativitasmu, kamu tetap bisa mengekspresikan dirimu melalui gambar, tulisan, atau musik. Tapi kalau kamu melihat kursi berlengan dulu, berarti kamu cenderung pemecah masalah yang rumit dan sulit ditebak. Kamu melihat dunia ini dengan cara pandang yang unik. Gimana dengan gambar ini? Apa yang kamu lihat terlebih dulu? Kalau gambar cewek ini yang terlihat, pasti kamu punya banyak teman karena kamu berpikiran terbuka dan mudah bergaul. Kamu suka bersosialisasi dengan banyak orang dan berbagai banyak hal. Kalau kamu melihat wajah lelaki murung ini, berarti kamu bijak di umurmu yang masih muda. Terkadang, kamu ingin menarik diri dari rutinitas untuk lebih merenungkan hidup. Saat ini, kamu lebih senang menghabiskan waktu sendiri. Circle pertemananmu memang gak seberapa, tapi kamu pribadi yang loyal dan suka menolong. Apa yang muncul pertama kali dari gambar ini? Kalau kamu melihat pria yang duduk di dekat air, berarti kamu berotak encer dan sangat bijak dengan ucapan dan perbuatanmu. Kamu selalu berpikir 2 kali sebelum mengambil keputusan penting, sehingga jarang menyesali perbuatanmu. Tapi kalau kamu melihat wajah ini, berarti kamu lebih mengandalkan emosi daripada logika. Kamu inovatif dan tanggap dalam mengambil keputusan. Hatimu mudah tersentuh, tapi kamu juga gampang mengabaikannya. Lanjut ke ilusi berikutnya. Kalau terlihat tupai imut ini, berarti kamu pencinta alam sejati. Kamu nggak akan betah kalau harus berdiam diri di satu tempat. Makanya, kamu selalu antusias untuk menjelajahi tempat-tempat baru. Kamu berpembawaan aktif, karismatik, dan seru. Nah, kalau kamu bisa melihat sketsa cewek ini dengan jelas, berarti kamu cenderung bertindak sesuai rencana dan kurang menyukai kejutan. Kamu pandai memimpin dan bisa mendelegasikan tugas kepada orang lain. Mereka juga menghormati dan mengikuti petunjukmu. Gimana dengan gambar ini? Kalau gambarnya kelihatan mirip hutan, kemungkinan besar kamu lebih jago sains daripada seni. Kamu juga bisa ngutak-atik gadget dan mengikuti petunjuknya. Pikiranmu sangat tertata. Tapi kalau kamu langsung melihat sejumlah hewan, pasti kamu sangat nyeni dan kreatif. Apaan tuh? Buku manual? Tinggal utak-atik dikit juga jadi. Hidupmu spontan dan kamu menjalaninya sesuai kata hatimu. Pemanasan dulu yuk sebelum kamu mengikuti kuis ilusi optik yang paling mantul ini. Tetap fokus ya, biar kamu nggak gampang terkecoh. Nomor 1, coba amati lingkaran ini dengan seksama. Gambarnya muter kan? Itu sih cuma ilusi, semua lingkarannya tetap diam kok. Nomor 2. Mana yang ukurannya lebih banyak, tingginya atau diameternya? Sama aja, tuh kan matamu mulai mengecohmu. Nomor 3, menara mana yang lebih miring?
Lihat deh, keduanya sama aja kok. Meski salah satunya kelihatan lebih miring, inilah yang sering dinamakan sebagai ilusi menara miring. Nomor 4. Gambar ini punya berapa warna? Tiga aja, kelihatannya sih banyak. Nomor 5. Pola di gambar ini kelihatan bergerak. Tapi coba deh, fokuskan pandanganmu ke salah satu bentuk oval itu. Semua gambarnya akan kelihatan diam. Nomor 6, apa yang kamu lihat di gambar ini? Bintang yang gerak-gerak? Emang gambar bintang sih, tapi nggak bergerak. Kalau kamu fokus pada salah satu bagiannya, semua gambarnya akan kelihatan diam. Nomor 7. Kayak ada 3 silinder ya, ketiganya juga berputar. Coba pakai trik ini, lihat silinder yang tengah agar gambarnya tetap diam. Nomor 8, pensil mana yang lebih panjang? Sama-sama panjang lah. Nomor 9, coba cari 3 hewan di gambar ini. Rupanya ada 3 kelinci yang sedang ngumpet di sela-sela ranting. Nomor 10, lihat objek yang berputar ini. Gambar 3D pastinya, sekumpulan gambar melingkar yang menghasilkan efek 3 dimensi. Nomor 11, lihat gambar ini sambil gerakan kepalamu ke depan dan ke belakang. Fokuskan pandanganmu ke bagian tengah gambar. Kalau dilihat dari dekat, garisnya akan berlawanan arah dengan jarum jam, tapi saat tubuhmu mulai menjauhi layar, garisnya akan searah dengan jarum jam. Nomor 12, ada gambar yang tersembunyi di antara grid ini. Kamu tahu gambar apa? Kalau belum ketemu, coba goyangkan kepalamu, jauhkan tubuhmu dari layar, atau tutup matamu. Kalau nggak ngebantu juga, nih, biar kuredupkan gridnya dulu. Kelihatan ada anabul kan? Nomor 14, coba tebak, kata apa nih yang tersembunyi di sini? Bedside. Nomor 15, lihat gambarnya baik-baik. Tali mana yang terikat ke pisang? Kirain tali kedua, yang benar ternyata tali ketiga. Nomor 16, kata mana yang lebih terang? Kalau gridnya dihilangkan, kedua kata ini punya warna yang sama. Nomor 17, pita horizontal ini semakin ke bawah semakin kelihatan gelap. Padahal sih warnanya sama aja. Nomor 18, balok mana yang lebih panjang, A atau B? Sama aja, ilusi ini terbentuk karena pikiranmu menangkap gambar dalam ruang 3 dimensi. Makanya, otak akan menginformasikan kalau balok yang lebih dekat pasti lebih pendek dari balok yang jauh itu. Nomor 19, warna kedua matanya sama nggak sih? Jelas sama lah, bandingkan saja warna mata dan aksesoris rambutnya. Nomor 20,
Kalau dilihat sekilas sih, bentuknya mirip kipas angin merah dengan latar belakang hijau cerah. Nah, kamu perlu memfokuskan pandanganmu ke titik hitam yang ada di tengah. Sesaat kemudian, kamu akan bisa melihat kalau warna hijau di bawah kipas ternyata lebih cerah dari warna di sekelilingnya. Sedangkan, warna baling-baling kipasnya ternyata lebih merah dari piringannya. Nomor 21. Dua cakram ini berkedip dari gelap ke terang. Menurutmu, keduanya berkedip secara bersamaan apa enggak? Coba amati terus ya, kedipan yang kamu lihat itu ternyata tergantung pada latar belakangnya. Saat terang, kedua cakram akan berkedip bersamaan. Tapi, saat salah satu latar belakangnya berubah jadi gelap, cakram itu berkedip secara bergantian. Nomor 22. Kata apa yang tersembunyi di gambar ini? Kelihatan kan? Quality. Nomor 23, hewan mana yang mulutnya lebih panjang? Yang warna kuning atau hijau nih? Gak ada yang lebih panjang karena keduanya sama aja. Nomor 24, kalau gambar ini gimana? Kata apa yang tersembunyi di dalamnya? Oke, tos dulu kalau kamu bisa nemu kata quite. Nomor 25, sejumlah garis lurus aja bisa loh mengecoh otakmu. Kotak yang terdiri dari garis vertikal kelihatan lebih lebar dan lebih pendek daripada kotak yang terbentuk dari garis horizontal. Nomor 26, amati piramida yang tersusun dari berlian ini. Apakah bagian atasnya lebih gelap dari bawahnya? Semua berlian itu sama aja kok, meski warnanya kelihatan beda. Coba deh, pindahin kayak gini, lalu bandingkan. Sudah jelas kan? Nomor 27. Cari 3 hewan yang tersembunyi di gambar ini. Yap, betul banget. Ada 3 rubah di atas pohon. Nomor 28, amati baik-baik roda yang bergerak di balik pagar merah ini. Jeruji bawahnya kelihatan bengkok. Enggak juga. Rodanya nggak rusak kok. Dan jerujinya juga lurus. Mau kamu buktiin? Oke, kita bikin pagarnya transparan dulu. Nah kan? Nomor 29. Roda ini berputar searah dengan jarum jam, tapi jerujinya malah berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kalau diperhatiin, salah satu jerujinya kelihatan diam di tempat, atau maju sedikit, lalu kembali ke tempat semula. Nomor 30. Kata apa yang tersembunyi di gambar ini? Feather. Nomor 31, apa yang kamu lihat di gambar ini? Jawabannya bisa bervariasi sih, bisa gambar jejak kaki atau 5 pin bowling. Nomor 32, gimana dengan gambar ini? Kelihatan kayak 3 pasang lekukan ya? Atau malah 3 pipa oval yang mengkilap? Begini trik utamanya, sisi kanan gambar kelihatan seperti permukaan yang melipat, sedangkan yang kiri mirip pipa. Nomor 33, kata apa yang kamu lihat di sini? Bener banget, change. Nomor 34, lihat garis biru ini, kelihatan bergerak secara berpasangan. Kalau ini gimana? Tiba-tiba ada bentuk golaknya juga. Nomor 35. Ukuran rel kereta api ini kelihatan nggak sama. Yang bawah lebih panjang dari yang atas. Tapi coba deh ganti posisi. Ukurannya sama aja tuh. Nomor 36. Apa garis horizontalnya terlihat paralel?
Gimana kalau memang iya? Berarti gambar yang kamu lihat cuma ilusi. Nomor 37, garis mana nih yang lebih panjang? Kayaknya kamu perlu bilang, aduh gimana sih? Jelas-jelas sama panjang juga. Iya deh iya, ampun Bang Jago. Nomor 38, apa yang terlihat aneh di gambar ini? Wah, rupanya ada Dalmatian. Nomor 39. Di tengah papan catur ini, kayak ada tonjolannya ya. Enggak kok, bentuknya simetris semua. Dan tiap kotaknya juga sama. Hilangin dulu titik hitam dan putihnya, biar kamu yang memastikannya. Nomor 40. Garis horizontal birunya nggak paralel kan? Kalau aku hapus elemen lainnya sih akan kelihatan paralel. Semua garisnya nggak miring kok. Halo, kamu udah siap dibikin bingung sama ilusi optis yang keren banget ini? Atau kamu mau ngecek apa otak kamu bisa gampang terkecoh? Yuk tonton 11 ilusi optis dan kasih tahu kami ilusi optis mana yang paling keren. Ini yang pertama, perhatikan baik-baik. Apa yang kamu lihat? Kebanyakan orang yakin mereka melihat gambar bola 3 dimensi pada latar monokrom berpola. Atau mungkin kamu ngerasa bola itu mengapung di hadapan permukaan datar? Sebenarnya, ini gambar 2 dimensi. Ilusi ini terjadi karena peletakan unsur polanya. Satu lagi gambar 3 dimensi yang sebenarnya datar. Kok aku ngelihat gumuk pasir yang warnanya kayak zebra ya? Tapi salah, efek ini terjadi karena perbedaan ketebalan dan posisi garisnya. Sekarang, lihat gambar ini. Jangan berhenti natap gambar ini. Nah, lingkarannya gerak kan? Ini ilusi gerak yang populer. Kerennya lagi, lingkarannya berhenti kalau kamu cuma ngelihat satu bagian gambar. Coba deh, kalau kamu ngelihat lagi, lingkarannya gerak lagi. Ajaib ya? Lingkaran ini awalnya kelihatan sederhana dan nggak mencurigakan. Tapi coba deh gerakan kepala kamu ke depan dan belakang sambil fokus pada titik di tengah gambar. Lingkaran yang dibentuk belah ketupat itu mulai gerak kan? Saat kamu memiringkan kepala ke arah layar, lingkarannya bergerak ke satu arah. Waktu kita menjauh dari layar, gerakannya berlawanan arah. Keren banget kan? Mau yang lebih bikin bingung? Lihat gambar ini aja. Kisi-kisinya bergerak vertikal kan? Enggak gerakannya malah diagonal. Ilusi ini terjadi saat tiang dengan garis diagonal berputar horizontal mengelilingi poros vertikalnya. Kalau dari layar, garis itu kelihatan gerak ke bawah, bukan mengelilingi tiang. Kenapa begitu? Karena kamu melihat tiangnya lewat jendela vertikal yang ngasih kamu sedikit informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lihat gambar keren ini deh. Ilusi kinetis ini bikin kamu ngerasa gambarnya mengalir, berkilau, dan bergerak barengan kan? Tapi gambar itu sebenarnya cuma sejumlah garis satu warna yang berasal dari pusat yang sama. Ilusi berikutnya ini cantik banget. Semakin lama dilihat, gambarnya semakin gerak. Gambarnya terlihat berputar meskipun sebenarnya enggak, sedikit pun. Ilusi ini terjadi karena mata bereaksi pada variasi ukuran lingkaran dan kontras warna yang berinteraksi.
Wah, gambar ini cerah dan cakep banget. Tapi jangan kelamaan ngelihat gambar ini. Kamu bisa pusing dan matamu bisa sakit. Pokoknya, karena aku udah ngingetin, cincin-cincin ini kayak berputar ke arah berlawanan ya. Iya sih, efeknya emang kuat banget. Tapi sumpah, ini bukan GIF animasi. Gambar ini nggak bergerak. Tapi desain dan warnanya bikin cincin-cincinnya kelihatan kayak gerak. Hei, lihat gambar ungu 3 dimensi ini deh. Lucu banget ya. Masalahnya, kamu pasti udah tahu, ini bukan gambar 3 dimensi. Pola cerahnya yang unik menghasilkan ilusi ini. Ini ilusi 3 dimensi berikutnya. Kotak-kotaknya kelihatan gede banget. Tapi perhatiin baik-baik deh. Sebenarnya perseginya lurus kok. Perbatasannya paralel dan tegak lurus. Tapi otak kamu kekeh kalau gambar ini berbentuk kubah. Sebenarnya itu karena titik-titiknya nggak menyentuh garis pembatas persegi. Selalu ada celah tipis, tapi otak menerjemahkan celah itu kayak garis. Nah, hal inilah yang mengacaukan sudut pandang kamu. Jadi, bukan cuma sudut siku-siku. Ada yang kelihatan lancip, ada yang kelihatan tumpul. Di gambar ini, semua pinggirannya vertikal, horizontal, atau membentuk sudut 45 derajat. Kamu melihat itu nggak? Pasti enggak. Kamu bisa ngelakuin ini biar gambar ini makin keren. Pause video ini biar gambarnya statis, lalu scroll ke atas dan bawah. Ternyata ilusi ini juga punya unsur gerak. Hebat! Yuk, cari tahu kok bisa sih ilusi optis itu mengecoh pikiran kita? Kamu jelas-jelas tahu mata mengirim sinyal yang salah pada otak. Tapi kamu tetap melihat gambar itu. Saintis yakin, kadang otak kita secara nggak sadar membelokkan pandangan kita pada dunia biar memenuhi ekspektasi kita. Otak ngisi celah menggunakan pengalaman kita. Bisa dibilang, mata nggak menipu kita. Tapi itu emang cara otak buat menerjemahkan gambar yang dikirim mata. Seperti kata ahli, ilusi optis adalah ketidaksesuaian antara kesan visual dan sifat benda sebenarnya. Oh iya, favoritku adalah ilusi dengan lingkaran cerah yang berputar. Kalau kamu, komen di bawah ya. Ada berapa corak abu-abu yang terlihat di bar ini? Yang benar 11. Bukanlah, bar yang di tengah cuma punya satu warna konstan. Backgroundnya aja yang bikin kamu ngelihat lebih dari satu abu-abu. Kalau nggak percaya, tutupi aja bagian atas dan bawah barnya. Bisa kamu bedain nggak nih, bentuk mana yang warnanya lebih gelap, yang A atau yang B? Bentuk A kelihatan lebih gelap kan? Tapi sebetulnya keduanya sama persis. Kamu bisa nutup bagian tengahnya untuk mastiin kok. Ilmuwan masih belum tahu alasan dibalik ilusi ini, tapi menurut salah satu teori, otakmu kemungkinan telah menangkap sinyal dari fotoreseptor di matamu. Sel yang paling aktif menurunkan aktivitas sel di sekitarnya hingga menghasilkan kontras yang sebetulnya cuma ilusi. Cari kotak yang paling gelap di gambar ini ya. Mau kamu pilih kotak manapun, jawabannya nggak ada yang benar. Semua warnanya sama aja tuh, tapi backgroundnya beda-beda. Kita lanjut, kamu mau mainin buah catur yang warna hitam apa putih? Dipilih, dipilih, dipilih. Kalau gini mana bisa milih, kan warnanya sama semua. Kamu udah terkecoh sama background dan cara pandangmu sendiri. Di gambar ini kamu bisa ngelihat berapa warna? Kalau aku sih ngelihatnya 4.
Sebetulnya cuma 2 aja kok, merah sama hijau. Ilusi ini terbentuk karena di situ ada berbagai warna dan sebagiannya dikelilingi oleh kotak putih. Tapi ada juga yang dikelilingi kotak hijau. Oh ya, menurut sains, putih itu nggak termasuk warna loh, karena di dalamnya sudah ada perpaduan semua warna. Tebak gambar ini ya, sisi mana yang lebih gelap? Jelas bukan sisi yang kanan lah, semua coraknya sama aja dan kotak di sebelah kanan kelihatan lebih gelap karena backgroundnya hitam. Waduh, mejanya miring ke kanan tuh, bentar lagi pasti ambruk. Emang beneran gitu ya? Enggak dong, malahan posisinya sangat lurus. Arsiran miringnya udah bikin efek miring ini, kedua bentuknya sama-sama paralel kok. Cek aja pakai penggaris. Ada berapa potongan yang bisa kamu lihat di persegi ini? Jawabannya nggak ada. Kotak buatan Walter Ehrenstein ini emang mantul banget. Kelihatannya melengkung kan? Karena kotaknya ditaruh di dalam pola lingkaran konsentris. Meja mana yang kamu pilih? Yang persegi atau yang persegi panjang aja? Bebas, pilih aja semaumu. Kan bentuk dan ukuran mejanya sama persis. Ini adalah ilusi ponzo klasik. Garis hijau mana yang lebih panjang? Yang di depan. Tapi cuma bohong. Kedua garisnya sama panjang kok. Ilusi ini bisa terbentuk karena otakmu menginterpretasikan gambarnya dalam perspektif. Padahal kan itu cuma gambar 2 dimensi biasa. Asik, ada biang lala. Kita naik yuk. Menurutmu, gerakannya akan searah jarum jam atau berlawanan nih? Yah, biang lalanya nggak bisa gerak. Ya iyalah, kan cuma gambar statis. Ilusi kali ini gampang aja kok. Sebutin warnanya secara cepat. Kamu perlu sabar biar bisa fokus sama warnanya tanpa perlu membaca katanya. Otak kananmu padahal udah menginstruksikan untuk nyebutin warnanya aja, tapi otak kirimu malah pengen baca katanya aja. Kondisi ini dikenal sebagai efek Stroop dan bisa dipakai untuk ngetes konsentrasi saat bekerja. Apa kamu bisa nemu semua titik abu-abu di perpotongan kotaknya? Gak perlu nyariin yang gak ada lah, nanti kamu nyesek sendiri loh. Kondisi ini dinamakan ilusi Great-Hermann. Otakmu udah ngecoh matamu dengan titik abu-abu ini karena area sekitarnya berwarna gelap. Kalau kamu amati baik-baik, semua titiknya akan lenyap. Ilusi klasik yang satu ini bernama kubus Necker dan ditemukan pertama kali pada abad ke-19. Menurutmu, sisi birunya berada di dalam kubus atau cuma di atasnya? Lalu gimana dengan posisinya? Di sebelah samping atau di baliknya sih? Gak ada jawaban yang benar. Gimana dengan gambar ini? Cuma bentuk geometri biasa atau ada pesan rahasianya? Di situ ada kata Eureka. Kamu mau naik helikopter ya? Pilih yang baling-balingnya paling panjang aja. Gak ada, keduanya sama panjang kok. Tuh kan, area di sekitar helikopter pasti udah bikin kamu terkecoh. Aku punya sulap nih, coba deh ubah foto negatif ini menjadi gambar berwarna dengan kekuatan otakmu. Perhatiin titik di bagian tengah cewek ini selama 30 detik. Kalau udah, segera alihkan pandanganmu ke tengah area putih di sebelah kanan. Lalu, kedipin matamu beberapa kali. Fotonya jadi berwarna nggak? Kalau enggak, coba deh lihat gambar negatifnya lebih lama lagi atau ubah posisi dudukmu dari monitor. Ilusi ini disebabkan oleh retina yang terlalu distimulasi. Sel yang ngelihat bagian tergelap gambar malah nggak begitu terpengaruh. Kalau kamu menatap ke arah lain, sel ini bereaksi paling kuat sehingga gambar yang terlihat malah kebalikannya.
Ilusi optik yang mengandung makna ganda bisa ngungkapin kepribadianmu loh. Gambar apa yang kamu lihat? Kalau yang terlihat pertama gambar wajah cowok, berarti kamu orangnya realistis dan sangat apa adanya. Kamu mempercayai orang lain dan bisa mengandalkan mereka, baik di tempat kerja maupun kehidupan personalmu. Kamu juga mudah akrab dengan orang baru. Kalau kamu ngelihat kata liar atau pembohong, tandanya kamu suka menggali makna yang tersirat dalam berbagai hal. Kamu gak gampang percaya dengan orang lain, dan dalam kondisi normal pun, kamu tetap waspada dengan peristiwa dadakan. Ada berapa panda yang bisa kamu lihat di gambar ini? Kalau cuma 2, berarti kamu orangnya ambisius dan sangat berorientasi pada tujuan. Dan tiap kali bikin rencana, kamu selalu berusaha mewujudkannya. Selain itu, kamu cenderung belak-belakan dan selalu mengutarakan isi pikiranmu. Kalau kamu bisa ngelihat 5 panda atau lebih, berarti kamu sangat kreatif. Kamu selalu bisa ngelihat detail kecil yang gak teramati oleh orang lain. Plusnya lagi, inspirasimu bisa bersumber dari banyak hal, termasuk dari peristiwa sehari-hari. Menurutmu, gambarnya kelihatan mirip apa nih? Kalau menurutmu mirip mata raksasa, artinya kondisi hidupmu sudah stabil dan memuaskan. Kamu punya rumah, pekerjaan, dan tempat favorit yang gak akan kamu lepas begitu aja cuma demi jalan hidup baru yang gak pasti. Kalau kamu ngelihat pemandangan hijau atau kawah gunung berapi, berarti kamu pengen banget berpetualang. Pokoknya udah gak sabar deh pengen traveling lagi. Makanya kamu akan ngerasa super was-was saat harus menetap dan gak bisa jalan-jalan keliling dunia. Kita lanjut ke ilusi berikutnya. Apa yang pertama kali kamu lihat? Wajah cewek ini ya? Berarti kamu orangnya sangat perasa dan berhati lembut. Kamu masih sulit menerima kepergian seseorang yang udah bikin kamu bahagia. Lambat laun, hidupmu pasti akan lebih baik. Yang udah berlalu sebaiknya relain aja. Kalau kamu ngelihat siluet pria yang sedang menikmati pemandangan, berarti kamu sedang bimbang dengan hidupmu sendiri. Kamu tahu kok, kalau kamu perlu berubah agar hidupmu lebih bahagia. Tapi kamu sendiri masih bingung harus mulai dari mana. Mulai aja dulu, kesempatanmu terbuka lebar. Kalau yang ini beneran menjebak. Kalau gambarnya kelihatan seperti pemandangan dan penunggang kuda, berarti kamu cenderung ekstrovert daripada introvert. Kamu memang suka dengan waktu sendirimu, tapi seringnya kamu ngerasa perlu ditemani orang lain. Selain itu, kamu orangnya seru, gampang bergaul, dan mudah diajak kerjasama. Tapi kalau kamu ngelihat gambar serigala ini, tandanya kamu lebih introvert daripada extrovert. Kamu nyaman-nyaman aja sih saat sedang sendirian dan gak ada temen ngobrol. Plusnya lagi, kamu orang yang bertanggung jawab dan mengharapkan agar orang lain bisa menghargai jerih payahmu sendiri. Yeay, ada kumpulan ilusi optik baru lagi nih. Kamu udah siap mengasah persepsi visualmu kan? Kalau kamu mulai pening dengan objek yang berputar-putar atau berkedip di video ini, sebaiknya jangan nonton sendirian ya. Jangan lupa pasang full screen-nya biar lebih sip. Kita mulai. Amati kedua lingkaran ini ya. Kalau ini sih bukan gambar ilusi, keduanya identik dan sama-sama muter, tapi nggak bergerak melintasi layar. Tanda panah di tengah lingkaran bikin otakmu bingung, sehingga lingkarannya kelihatan mengecil dan bergerak bolak-balik. Kalau kamu bisa fokus sampai bikin lingkarannya berhenti, berarti kamu punya super power. Gimana dengan bintang yang berkelap-kelip ini? Bergerak atau diam ya? Meski kelihatan berkedip, ukurannya nggak berubah sedikit pun, tapi warna cerahnya menghasilkan ilusi gerakan. Kita lanjut ke ilusi ini, perhatikan baik-baik ya, gambarnya ada yang gerak-gerak nggak sih? Gambar ini cuma diam kok, tapi setelah kamu tatap selama beberapa saat, otakmu akan mengira gambarnya bergerak.
Gimana dengan gambar ini? Arah polanya bikin otakmu mikir kalau lingkaran yang di tengah muter ke kiri, padahal enggak sama sekali. Hal yang sama juga muncul di pola imut ini. Apa lingkarannya muter? Gimana dengan gambar ini? Ada gerakannya enggak? Wajar sih kalau matamu bisa nangkep gerakan di gambar ini karena memang ada efek animasinya. Ilusi optik nggak selalu menampilkan ilusi optik, jadi kamu harus jeli. Kita lanjut ke gambar ini. Bintangnya kelihatan gerak-gerak karena bentuk asimetrisnya bikin otakmu bingung. Kalau gitu, tanyain langsung aja ke otakmu. Trik apa nih yang lagi dimainin sama otakku? Gimana dengan pola cantik ini? Cuma ilusi optik biasa atau video animasi ya? Bener banget, yang ini animasi. Kalau kamu fokus ke bagian tengah, gambar ini akan mulai bergerak. Mana? Gak ada yang bergerak kok. Jangan sampai terkecoh lagi ya. Persepsimu terhadap gambar ini bisa berubah kalau kamu berkedip beberapa kali sambil menggelengkan kepala. Masih mau lanjut? Amati pola yang rumit ini. Apa gambarnya diam? Betul, gambarnya cuma diam. Ada juga ilusi optik yang mengecoh kita dengan permainan kontras di ruang pandang kita. Dua lingkaran ini terdiri dari lingkaran kecil bergaris yang berputar-putar. Semuanya kelihatan berganti arah sebab cara kerja otak kita dalam menerima informasi sesuai fokus, jadi nggak sama dengan proses penerimaan informasi periferal. Kamu bisa melihatnya saat fokus ke satu lingkaran, lalu pindah ke lingkaran lain. Kepalamu udah mulai pusing belum nih? Masih mau lanjut? Pola zigzag sangat ampuh digunakan untuk menghasilkan ilusi optik yang bisa membuatmu serasa terbang. Tapi zigzag yang satu ini cuma animasi kan? Salah, ini cuma gambar diam. Hati-hati sama pola zigzag ya. Ilusi optik ini bisa bikin kamu melihat saat matamu tertutup. Kamu cuma perlu menatap hidung Marilyn Monroe, kemudian tatap area yang sama minimal selama 7 detik tanpa berkedip. Udah siap? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya, kamu perlu ngelihat ke langit-langit sambil berkedip beberapa kali. Sekarang tutup matamu. Apa kamu masih bisa ngelihat potretnya? Tenang aja, sebentar lagi bayangannya juga akan ngilang kok. Ilusi optik ini disebut after image. Gambarnya akan tetap kelihatan setelah kamu menatapnya selama beberapa saat, kurang lebih selama 30 detik. Setelah itu, kamu perlu menutup mata atau menatap kertas putih. Stimulasi yang berlebihan ini bikin sel batang dan kerucut di matamu kurang sensitif. Oleh karena itu, kamu akan memahami warna lain sebagai warna primer berpasangan selama beberapa saat. Lihat pola rumit ini ya, gambarnya diam atau bergerak. Pola ini bukan ilusi optik, tapi animasi. Tebakanmu bener kan? Kalau gambar ini gimana? Apa bulannya bisa bergerak? Enggak, kalau kamu perhatiin baik-baik, kamu akan ngelihat gerakan di bagian atas
proses gambar saat kamu menyipitkan mata dan fokus ke bola. Ilusi optik ini cuma diam. Tapi kalau kamu menatapnya sebentar, kemudian fokus ke bagian tengah layar, bolanya akan mulai berputar. Kita lanjut lagi. Ilusi optik ini akan meningkatkan keterampilan konsentrasimu. Lingkaran yang tadinya diam mulai bergerak, berkedip, dan berputar kan? Tapi ke arah mana ya? Gak ada jawaban yang benar kok. Lingkaran yang paling luar bisa aja muter ke kiri, tapi kalau kamu mengalihkan pandanganmu ke tengah gambar, lingkaran tadi akan muter ke kanan. Gerakan ini akan berubah mengikuti lapisan lingkaran yang kamu lihat. Panah di dalam lingkaran warna-warni ini bisa bikin kamu bingung. Coba deh jangan lihat ke situ, biar kamu tahu kalau lingkarannya nggak berubah bentuk atau bergerak. Semangka aneh ini kelihatan muter kan? Enggak, kalau menurutmu muter, coba deh fokus ke bentuk bolanya. Gimana? Nggak bergerak lagi kan? Bentuk ini bisa bergerak seperti ular dan titik hitamnya akan mulai berkedip putih. Tapi jangan sampai terkecoh ya, semua objek di gambar ini cuma diam. Masih kuat lanjut? Oke, kita beralih ke titik-titik yang bisa ngilang. Fokus ke titik hijau yang di tengah ya, jangan ngedip dulu. Sebagian atau semua titik kuning di dekatnya akan hilang, kemudian muncul lagi. Ilusi ini juga hampir sama. Ribuan orang di seluruh dunia bilang ilusi simpel ini telah bikin mereka meragukan kenyataan. Ada sejumlah titik hitam yang ada di garis potong di gambar ini, tapi otak mencegahmu melihat semuanya sekaligus. Jadi ada berapa titik yang bisa kamu lihat di gambar ini? Semuanya ada 12 titik, tapi kebanyakan orang nggak bisa ngelihat semuanya sekaligus. Saat fokus ke titik hitam di tengah ruang pandang, sistem visualmu secara otomatis mengisi objek yang ada di sekitarnya. Dan pola garis abu-abu di latar belakang putih ini bikin otakmu ngira nggak ada titik hitamnya. Makanya kamu nggak bisa melihat titik hitam ini, atau malah semua titiknya hilang dan muncul lagi saat matamu mengalihkan fokusnya. Animasi imut ini juga membingungkan. Ada bulan yang dikelilingi 6 bintang. Ada juga layer lingkaran berbintik yang bergerak di background. Jangan gerakin kepalamu ya. Kalau kamu bisa fokus ke bulannya aja tanpa banyak bergerak, bintang di sekitarnya mulai menghilang. Berapa bintang yang bisa kamu ilangin? Gak ada jawaban yang benar. Jumlah bintang yang menghilang dipengaruhi oleh persepsimu. Gambar lingkaran aneh ini bisa ngecoh matamu kalau gambarnya muter, padahal enggak. Saat kamu memiringkan kepala ke kanan dan ke kiri, arah lingkarannya berubah nggak? Trik ini akan bikin tanganmu mencair. Nggak apa-apa, cuma sebentar aja kok. Tatap bagian tengah layar selama 30 detik. Jangan berkedip ya.
Kalau udah, lihat tanganmu. Mulai mencair nggak? Kamu juga bisa sambil membaca tulisan. Gimana? Penglihatanmu mulai kabur ya? Amati ilusi optik rumit ini. Menurutmu, rodanya cuma diam atau bisa gerak sendiri? Cuma diam. Tuh kan, otakmu mulai ngecoh penglihatanmu lagi. Kayaknya matamu mulai minta istirahat tuh. Gimana kalau kita beralih ke soal lain? Apa kamu bisa nemu gambar monyet yang paling beda? Di sini. Kalau monster yang paling beda di sebelah mana ya? Yang di pojok kanan bawah ini nggak sengakak temen-temennya. Wah, nolnya banyak banget tuh. Ada angka lain yang ikut nyempil nggak ya? Ada dong, ini. Apa pola ini cuma terdiri dari apel merah? Enggak, ada tomatnya juga. Cariin 2 emoji yang sama persis di gambar ini ya. Ini sama ini. Gimana dengan kumpulan emoji ini? 2 di antaranya sama persis nggak? Iya. Amati emoji ini. Apa semua gambarnya berbeda? Enggak, kedua emoji ini sama persis. Ada berapa emoji yang kelihatan sama di gambar ini? Ada 3. Gimana dengan yang ini? Apa kamu nemu emoji yang sama? Gampang kan? 3 emoji ini sama persis. Kalau tebakanmu benar, selamat. Perhatiin semua emojinya. Apa kamu nemu 2 emoji yang sama? Ada di sebelah sini. Kerumunan kucing ini punya detail aneh. Apa kamu bisa nebak? Yang ini sih bukan kucing, tapi kelinci. Cariin semanggi berdaun 4 dong. Ini dia, mantul. Hei, lihatlah titik di tengah-tengah selama 10 detik. Tiga, 2, 1. Sekarang langsung lihat ke langit-langit dan berkediplah beberapa kali. Kotak-kotak berwarna tadi pindah ke sana. Pola kotak-kotak ini indah ya. Tapi coba perhatikan sekali lagi dan kamu akan lihat itu sebenarnya adalah lingkaran yang melayang di latar belakang garis-garis. Tataplah titik di tengah selama 10 detik dan lihat apa yang terjadi. Wow, lingkaran berwarnanya pindah tempat. Sebenarnya dua-duanya jadi berwarna abu-abu sekarang. Dan otakmu membuatmu melihat warna yang tidak ada. Ilusi ini bisa bikin ponselmu membesar. Tatap ini, keajaiban sedang terjadi. Tatap terus. Sekarang, coba lihat belakang ponselmu. Logonya bergerak kan? Berapa warna yang kamu lihat dalam gambar ini? Kalau jawabanmu 3, kamu salah. Cuma ada 2 warna di sini, hitam dan putih. Kotak-kotaknya menciptakan ilusi warna abu-abu saat saling bersilangan. Gimana kalau yang ini? Cuma ada 3 warna di sini, merah, biru, dan kuning. Kotak-kotak yang di dalam kelihatan beda karena garis-garis dan latar belakangnya.
Kotak-kotak ini patah-patah, tapi kamu bisa memperbaikinya sekarang juga. Tatap bagian tengah selama 15 detik dan lihat apa yang terjadi. Ya kan? Semuanya kelihatan rapi sekarang. Sebab otakmu lebih suka melihat pola yang teratur. Pola rapinya menyebar dari bagian tengah ke tepi. Gambar ini sepenuhnya diam loh. Coba aja tatap satu bagian. Yap, nggak bergerak lagi kan? Ini contoh ilusi gerak periferal. Otakmu agak melambat saat memproses area dengan intensitas cahaya berbeda dan membuatmu berpikir gambar itu bergerak. Nah, kalau menurutmu yang ini bergerak atau diam? Waktumu 10 detik untuk memutuskan. Ya, yang ini juga diam. Warna-warna kontrasnya menimbulkan ilusi gerakan. Berapa hewan yang kamu lihat di sini? Ada 8 yang bersembunyi di antara garis-garis. Kalau kamu melihat 5 atau lebih, kamu bermata elang. Menurutmu, mana dari kedua garis kuning ini yang lebih panjang? Kayaknya jelas garis yang di atas ya. Tapi nyatanya keduanya sama panjang. Otakmu terpengaruh oleh unsur lain dalam gambar, yakni garis latar belakang. Dan kamu melihat gambar itu seperti terdistorsi. Gimana kalau kedua garis ini? Mana yang lebih panjang? Sekali lagi, keduanya sama panjang. Penataan lingkaran membuat garis atas kelihatan lebih panjang. Ada berapa warna yang disebutkan di sini? Kalau kamu dapat 7, bagus. Nggak ada yang bisa mengalihkan perhatianmu. Bisakah kamu menemukan kesalahan di sini? Urutan angkanya benar kok, tapi kamu nggak butuh 2 kata di. Yuk kita pergi ke bawah laut, temukan 3 perbedaan antara kedua gambar ini dalam 10 detik. Bagus. Tugas yang sama di sini. Kamu bisa nemuin semuanya. Ada 3 perbedaan dalam kedua gambar ini. Coba cari semuanya. Fantastis. Wah, kayaknya enak nih. Sekali lagi, ada 3 perbedaan antara kedua gambar ini. Semoga kamu nemu semuanya ya. Ada 5 perbedaan di kedua gambar ini. Coba sebutkan dalam 10 detik. Bagus. Apa kamu bisa menemukan 5 perbedaan di antara kedua gambar ini? Wah, nggak ada yang bisa sembunyi darimu. Bantu anak-anak kucing ini menemukan 8 benda tersembunyi. Meow. Makasih. Anjing ini tersusun atas banyak benda kecil. Bisakah kamu temukan 13 benda itu? Keren banget. Musim panen adalah waktu tersibuk bagi petani. Bantu mereka menemukan 20 benda tersembunyi yang dibutuhkan. Wow, kamu bisa jadi detektif nih. Apa kamu bisa menemukan 20 benda dalam gambar ini? Boleh kok kalau kamu mau pause videonya dulu. Bagus. Kali ini, kamu harus menemukan 12 benda tersembunyi, tapi ini lebih sulit karena titik-titiknya. Wah, kamu berhasil. Lanjut.
Apa yang kamu lihat dalam ilusi optik ini bisa mengungkapkan kepribadianmu. Menurutmu, gambar apa ini? Orang yang melihat gunung berselimut salju, kemungkinan besar sangat membumi. Kamu memandang semuanya apa adanya, suka merencanakan segala hal dan maju selangkah demi selangkah. Kalau melihat kuda lebih dulu, kamu senang kalau lebih maju daripada orang lain dan suka hidup serba cepat. Kamu agak nggak sabaran dan bosan dengan pekerjaan rumit yang butuh banyak perhatian. Nah, apa yang menarik perhatianmu di sini? Kalau melihat sungai kecil di hutan, kamu selalu melihat gambaran besar. Kamu tetap tenang meski semua orang panik. Kamu selalu cepat memilih pilihan yang benar dari banyak opsi. Kalau bagimu ini gambar wajah cemberut, kamu cenderung berpikir berlebihan dan melihat kelemahan dalam semua situasi dan tawaran. Kamu nggak gampang berteman, tapi kalau udah berteman, bisa selamanya. Oke, ilusi selanjutnya. Kalau kamu melihat seraut wajah di sini, kamu berpikiran cemerlang dan suka membuat pikiranmu sibuk. Kamu pandai mengatasi masalah sulit dan menemukan ide-ide terbaik. Mereka yang melihat wanita cantik bergaun dalam gambar ini, sebetulnya kamu seniman. Kamu mendapat inspirasi hampir dari apapun dimanapun. Kamu menulis, melukis, bernyanyi, atau menggubah lagu. Dan itu membuatmu bahagia. Yang ini kayaknya datar-datar aja, atau enggak ya? Kalau kamu melihat burung hantu sedang mendarat, kamu hebat dalam kerja tim dan mudah bekerja sama. Kamu nggak keberatan berbagi penghargaan atas apa yang telah kamu kerjakan dengan orang lain. Terkadang, kamu terlalu takut bicara. Tapi ingat, ide-idemu juga layak didengar. Kalau bagimu ini gambar seorang gadis yang melihat ke kejauhan, kamu punya kemampuan komunikasi keren. Kamu merasa nyaman di depan umum dan suka menceritakan semua tentang hidupmu di media sosial. Kalau yang ini gimana? Kalau menurutmu ini gambar air terjun, berarti kamu suka bepergian dan menjelajahi tempat-tempat baru. Kamu tidak takut apapun kecuali rasa bosan. Kamu selalu siap untuk petualangan dan tempat-tempat baru. Kalau melihat pasangan muda di sini, kamu sangat romantis. Kamu yakin cinta selalu menang. Meski seseorang berbuat jahat kepadamu, kamu mudah memaafkan dan mencoba mencari penjelasan atas apa yang dilakukannya. Gimana menurutmu gambar ini? Kalau bagimu ini seseorang yang sedang berdiri sendirian di atas batu, kemungkinan besar kamu introvert. Kamu butuh menyendiri untuk menata pikiran dan penyegaran. Kamu tidak punya banyak teman, tapi kamu loyal ke mereka. Kalau menurutmu ini gambar wajah seorang gadis, kamu sering hidup di dunia impianmu. Kamu selalu berusaha memperbaiki hidup dan kadang lupa melihat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah sesekali raih harimu. Seperti apa tampilan gambar ini bagimu? Kalau ini pola pepohonan, kamu tidak takut menyampaikan kebenaran apapun itu. Kamu punya pandangan tentang segala sesuatu dan tidak mudah mengubah pikiranmu. Boleh kok minta nasihat orang lain dan mengikutinya. Kalau melihat gadis memunggungimu, kamu takut menyakiti perasaan orang lain. Kamu berusaha menghindari konflik dengan segala cara dan kadang menyetujui orang lain agar mereka merasa lebih enak. Hewan apa yang kamu lihat terlebih dulu dalam polaan ini? Kalau jerapah hewan yang pertama kamu lihat, kamu lucu, berpengaruh, dan berkarisma. Kayak aku, kamu spontan dan penuh energi. Itu sebabnya temanmu banyak. Kamu bisa meyakinkan siapapun tentang apapun. Jadi gunakan bakat ini dengan bijak. Kalau kamu melihat kucing lebih dulu, kamu tidak suka banyak bicara dan lebih suka mengamati dari kejauhan, serta menganalisis yang kamu lihat. Kamu bebas dan mandiri, jadi kamu membuat aturanmu sendiri dan mengikutinya. Kalau melihat bebek dulu, kamu 100% optimis. Kamu menikmati tiap momen dan selalu melihat sisi terang kehidupan. Kamu suka menjelajah tempat-tempat baru, belajar keterampilan baru, dan rasa ingin tahumu tak terbatas. Kalau gajah yang menarik perhatianmu dulu, kamu setia dan tulus. Kamu sangat peduli akan semua hal dan semua orang di sekitarmu. Keluarga dan teman-temanmu tahu mereka bisa selalu meminta pertolonganmu dan kamu akan memecahkan masalah apapun. Kalau melihat beruang lebih dulu, kamu logis dan konservatif. Kamu punya nilai-nilai sendiri dan suka hidup mengikuti aturan. Kamu bijaksana, jeli, menginginkan keserasian. Mereka yang memperhatikan kelinci berarti penuh energi dan menyebarkan kegembiraan tidak seperti orang lain. Selera humormu tinggi dan kaya imajinasi. Kamu suka berbagi kebahagiaan dengan orang lain dan dengan mudah bisa menghidupkan suasana. Kalau singa adalah hewan yang pertama kamu lihat, berarti kamu pemimpin sejati. Kamu suka menentukan tujuan dan mencapainya, sesulit apapun itu. Orang senang mengikutimu karena kamu sangat positif akan kesuksesanmu. Dan kalau kamu melihat gurita, kayaknya kamu butuh kacamata di masa depanmu, sebab tidak ada gambar gurita di sana. Saatnya periksa mata lagi. Enggak, aku hanya bercanda. Waktumu cuma 5 detik untuk menjawab setiap soal. Oke, langsung aja yuk.
Apa yang terlintas di pikiranmu saat kamu melihat gambar ini? Kalau matamu menangkap gambar harimau besar, berarti kamu sudah puas dengan hidupmu saat ini. Dan kamu bisa bangun pagi dengan senyuman. Kamu juga menyukai pekerjaanmu, punya teman baik, dan dikelilingi orang-orang terkasih. Selain itu, kamu nggak ingin mengubah keadaan di sekitarmu. Dan kamu menikmati momenmu saat ini. Kalau kamu melihat pemandangan pohon dan harimau kecil ini, tandanya kamu pernah mengalami masalah dan berhasil mengatasinya. Hanya saja, saat ini kamu lebih waspada sehingga kurang bisa hidup rileks. Gimana dengan gambar ini? Kalau kamu melihat pemandangan keemasan disertai dengan air terjun, kemungkinan kamu lagi bosan. Semuanya memang terlihat normal, tapi kamu mulai kehilangan semangat dan sisi riangmu. Coba deh, lakukan hal-hal baru. Mulai aja dengan langkah kecil seperti masak menu baru atau beli baju yang belum pernah kamu pakai. Kalau kamu melihat cewek ini terlebih dulu, kemungkinan besar kamu mulai kewalahan karena kamu selalu pengen jadi yang pertama, baik dalam segi pekerjaan, hobi, maupun kehidupan pribadimu. Nggak apa-apa kok sekali-sekali istirahat sebentar. Jangan terlalu ngoyo, jalani saja hidup ini sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Kalau kamu bisa melihat sejumlah hewan di gambar ini, berarti kamu sangat senang dengan semua anugerah di hidupmu, tapi pikiranmu sering traveling ke tempat lain. Kamu juga suka membayangkan berbagai skenario hidup yang lebih baik. Coba deh wujudkan hal-hal yang sudah lama kamu impikan. Kita lanjut ya. Menurutmu, ini gambar apa? Kalau kelihatan mirip gitar, berarti kamu orangnya humoris. Orang lain gampang menyerap energi positifmu. Makanya, kamu sering jadi pusat perhatian di tengah pesta. Kamu juga gampang akrab dengan orang baru dan punya banyak teman. Kalau kamu yakin gambar ini cuma pohon yang terpantul di permukaan air, tandanya kamu sangat selektif terhadap orang-orang baru. Bagi orang yang belum mengenalmu, kamu kelihatan pendiam. Tapi saat kamu membiarkan mereka mengenalmu lebih dekat, kamu akan menjalin hubungan yang erat dan gak akan mengecewakan mereka. Gimana dengan gambar ini? Kalau kamu ngelihat gambar ikan besar bermata kuning, tandanya kamu taat aturan dan nggak mau melanggarnya. Kamu lebih suka menghindari masalah, jadi jarang nyoba hal-hal baru. Kamu juga cenderung mengikuti arus, dan kalau terjadi masalah, kamu akan merasa senang karena orang lain pun melakukannya. Kalau kamu melihat kapal besar di gambar ini, artinya kamu orang yang unik dan kurang suka dengan hal-hal mainstream. Pada dasarnya kamu orang yang ngeyel dan suka memberontak, sehingga meyakini kalau aturan memang dibuat untuk dilanggar. Kamu juga suka memanfaatkan peluang dan bisa meraihnya. Kita lanjut. Menurutmu gambar ini kelihatan biasa aja atau punya makna lain? Kelihatan ada kawanan domba dan seekor serigala ya. Berarti kamu cenderung mudah beradaptasi dengan perubahan hidup. Kamu sadar kalau di dunia ini nggak ada yang abadi. Makanya, kamu bisa melihat sisi positif pada semua hal. Karakter ini membantumu bangkit dan menjauhkanmu dari rasa khawatir. Kalau kamu melihat serigala besar dan serigala kecil, maka kamu termasuk orang yang sulit melepas seseorang, tempat, dan situasi. Kamu kurang suka dengan perubahan karena semuanya itu bikin kamu bingung. Meskipun nggak terlihat sempurna, kamu lebih suka membiarkan segala sesuatu tetap apa adanya seperti biasanya. Kadang malah kamu cuma membiarkan semuanya berjalan sendiri, biar kamu nggak perlu cemas. Kita lanjut ke gambar ini ya.
Kalau yang terlihat pertama kali gambar beruang kutub, tandanya emosimu stabil. Kamu tahu, dalam hidup ini ada banyak hal yang nggak bisa direncanakan. Jadi, kamu menerimanya saja dan berusaha tetap senang. Kamu juga sadar kalau hidupmu mulus-mulus aja, pengalamanmu nggak akan mengesankan. Kalau di gambar ini terlihat tangan, berarti kamu suka merencanakan semua hal di hidupmu. Kamu akan kesulitan menerimanya kalau ada peristiwa yang terjadi di luar ekspektasimu. Kamu selalu mempertimbangkan semua hasil yang mungkin didapat, bahkan sebelum mengambil keputusan kecil, seperti makanan yang akan kamu beli saat makan malam. Coba deh sekali-sekali lebih spontan. Bisa-bisa kamu malah akan menyukainya loh. Oke, kita naikkan levelnya. Apa kamu bisa ngelihat arti yang tersembunyi di sini? Kalau gambar ini kelihatan seperti danau dan angsa, berarti kamu orangnya realistis dan sering punya mood baik. Kamu baik hati dan suka memaafkan, serta bisa menoleransi berbagai macam perilaku. Dengan begini, kamu terhindar dari rasa kecewa. Kalau kamu melihat band yang sedang memainkan musik di pegunungan, berarti kamu lebih nyaman berada di dunia imajinasi daripada di dunia nyata. Kamu punya visi yang bisa menjelaskan proses terjadinya berbagai hal, dan kamu akan murung kalau orang lain gak seberani, sebaik, dan sepeduli harapanmu. Udahlah, santai dikit gak apa-apa kok. Gimana dengan gambar ini? Kalau objek pertama yang kamu lihat adalah vas, tandanya kamu kurang suka jadi pusat perhatian. Kamu juga berbakat dan kreatif, tapi agak pemalu serta nggak suka dilihatin banyak orang. Makanya kamu lebih suka mengekspresikan dirimu lewat tulisan, gambar, atau seni lain yang nggak bikin kamu berdiri di depan umum. Kalau kamu bisa melihat dua wajah manusia secara jelas, berarti kamu sangat menginginkan perhatian, sampai kamu bersedia unjuk gigi. Kamu bisa bikin lawakan lucu, atau nyanyi sambil belanja di supermarket. Energimu sangat banyak, sehingga cara terbaik untuk menyalurkannya tentu saja dengan tampil di panggung dan dilihat banyak orang. Gambar ini kelihatan agak abstrak ya. Apa yang kamu lihat? Kalau kamu tertarik dengan gambar lelaki tua ini, berarti kamu pinter nyimpen uang. Kamu terbiasa bikin rencana anggaran dan nggak pernah beli barang secara dadakan. Kamu sangat paham dengan prioritasmu dan ngerasa oke-oke aja dengan itu. Menabung bikin kamu bahagia. Kamu ngelihat kuda di gambar ini? Kalau iya, berarti kamu sudah berusaha patuh dengan anggaranmu, tapi nggak selalu berhasil. Kamu bisa aja sih udah nabung selama berbulan-bulan untuk beli mobil, tapi malah uang itu kamu pakai untuk beli sepatu. Nggak masalah, yang penting kamu tetap bahagia kan? Santai dikit. Kita lanjut, menurutmu, maksud dari gambar ini apa? Kalau kamu ngelihat gambar lelaki tua, berarti kamu yakin akan bisa meraih apapun dalam hidupmu kalau kamu berusaha sekuat tenaga. Kamu orang yang sabar dan tahan banting. Kamu menetapkan tujuanmu, lalu mengeksekusinya satu persatu sehingga lebih mendekatkanmu pada mimpimu. Meski begitu, kamu lebih suka menyebutnya sebagai rencana, bukan mimpi. Kalau kamu ngelihat cowok penunggang kuda, sungai, dan sosok yang terbaring di tanah, berarti kamu mengandalkan takdir. Menurutmu, banyak hal terjadi karena takdir. Sebetulnya kamu nggak males kok, tapi kamu sudah yakin kalau kesuksesanmu sudah ada yang ngatur. Saat ada pilihan yang sulit, kamu lebih suka menunggu, biar masalahmu bisa selesai dengan sendirinya. Kita beralih ke gambar berikutnya ya. Hawanya makin dingin aja nih. Apa yang kamu lihat di sini?
Kalau kamu melihat gambar gunung bersalju terlebih dulu, berarti kamu sangat memprioritaskan kenyamanan. Rumahmu sangat penting buatmu, dan kamu kurang suka gonta-ganti tempat tinggal. Kamu nggak akan bisa fokus membereskan pekerjaan kalau kondisinya berantakan. Kamu juga bersedia mencurahkan uang dan tenagamu untuk bikin detail kecil yang bagus. Tapi kalau kamu ngelihat wajah yang besar, berarti kamu lebih suka menorehkan kenangan dan kesan emosional. Kamu tetap mau tidur cuma beratapkan langit penuh dengan bintang, asalkan itu bisa membawamu ke tempat baru bersama orang-orang terkasih. Barang-barangmu nggak begitu banyak karena itu bisa menyulitkan pergerakanmu. Semua kebutuhanmu sudah ada di dalam satu ransel. Apa yang kamu pikirkan saat melihat gambar ini? Kalau menurutmu gambar ini berbentuk zebra, maka kamu suka bikin kejutan untuk orang tercinta. Kamu lebih suka memberi daripada menerima, dan kamu mau melakukan apa saja untuk membuat keluarga dan teman-temanmu bahagia. Melihat mereka bahagia, kamu pun ikut bahagia. Tapi kalau kamu melihat pepohonan, kemungkinan besar kamu lebih suka menerima hadiah daripada memberikannya ke orang lain. Kamu memang nggak pernah menunjukkan secara terang-terangan, meski kamu nggak sepenuhnya suka dengan hadiahnya. Hal ini justru bikin orang lain merasa sangat mengenalmu dan telah membuatmu senang. Kamu pun telah melakukan kebaikan dengan caramu sendiri.